Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, saya itu ada sesuatu aliran penganut agama Islam. Nah, jadi aliran penganut agama Islam ini dia itu berjihad di jalan Allah. Dalam artiannya tuh dia berpergi keluar 3 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan 40 hari dalam 1 tahun. Bahkan ada yang 4 bulan sekali seumur hidup. Itu jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Jadi ketika saya baca atau saya telusuri tentang jamaah tabligh, itu menurut saya itu dia menggunakan bahasa Quran juga, Ustadz. Bahasa hadis. Yang dipakainya surat 3 Al-Imran 110. Udah tuh dia memakai hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa ada seorang yang di akhir zaman dia memperluangkan waktunya untuk jihad di jalan Allah, maka akan diselamatkan. Hadis Nabi tadi, Cak. Nah, jadi ketika saya baca dan saya telusuri jamaah tabligh itu, dia sebelum dia berpergian itu, Cak, 7 hari, 3 hari, 10 hari itu sudah dipersiapkannya itu untuk kebutuhan keluarganya. Bukan tidak disiapkan, bukan. Sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan untuk keluarga, untuk anak istrinya sudah dipersiapkan. Bahkan dia berangkat itu keliling, beritikaf di masjid, di kampung-kampung, di warung, mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengajak masyarakat sholat berjamaah di masjid. Sudah tuh jamaah tabligh ini menurut saya sesuatu ya bagus, Ustaz, sebenarnya ya. Bagus. Tapi jamaah tabligh itu ketika dia pergi 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, maksud saya tuh yang saya pertanyakan nih, yang ingin saya tanyakan, apakah benar, Ustaz, Nabi seperti itu? Apakah benar menurut Qur'annya juga seperti itu? Jadi saya berbicara ini sebenarnya butuh penjelasan dari Qur'an, Ustaz. Nah, ketika saya menelisuri, saya baca gitu jamaah tabligh. Nah, saya di sini yang ingin saya tanyakan itu berdasarkan Quran yang sebenarnya kayak mana itu, Ustaz? Ya. Iya, itu saja yang saya tanyakan. Semoga bisa terjawab dengan Quran. Sekian, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat YouTube dimanapun kita berada, dari pertanyaan penjelasan panjang lebar tadi Chandra tentang ada umat Islam yang sebagian umat Islam, ada umat Islam yang ikut khurud. Kalau bahasanya khurud mereka itu ada 3, ada 7, ada 40 hari, ada 10 hari, ya kan? Ada 4 bulan mereka khurud. Sebenarnya jamaah tabligh ini sebuah tarekat sebenarnya. Dia berkembang di India, ya kan? Guru besarnya itu Maulana Ilyas, ya kan? Syekh Maulana Ilyas. Nah, Syekh Maulana Ilyas ini, ya kan, salah satu dia mendirikan bagaimana sebuah tarekat, ya kan, tarekat agar manusia itu lebih dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Ketika Syekh Maulana Ilyas mengajak umat Islam khurud 3 hari, ya kan, dalam 1 bulan, dalam setahun 40 hari khurud mereka itu. Ada bahkan seumur hidup mereka 4 bulan, seperti itu.
Tentu Maulana Ilyas seorang ulama yang di India cukup terkenal. Ini sebuah metode untuk kita dekat dengan Allah, ya kan? Selama ini mungkin manusia itu lebih dekat dengan keluarga, seperti itu, ya kan? Mari kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Syekh Maulana Ilyas membuat metode atau toriko, cara kita dekat dengan Tuhan, cara kita mencintai Tuhan, seperti itu. Nah, salah satunya dasar hukum Maulana Ilyas surat 3 Al-Imran ayat 92. Kita diuji kecintaannya, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi Allah menjelaskan di surat Al-Imran ayat 92, kamu tidak sampai kecintaan, satu kebajikan, al-birra, sesuatu yang lebih kamu cintai, ya kan? Seperti itu. Kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan dari jiwamu, hartamu untuk mencintai Allah, seperti itu. Nah, salah satunya 392 ini, kita kan kepingin dekat dengan Allah. Nah, kita harus mengorbankan harta dan jiwa kita untuk kita persembahkan dengan Allah, wujudnya yaitu cinta, memberikan sesuatu yang terbaik kita kepada Allah. Nah, dasarnya mereka Syekh Maulana Ilyas ini dari 392, karena manusia ini berhari-hari sibuk dengan dirinya sendiri, maka kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum kamu mengorbankan, menafkahkan harta yang kamu cintai. Apa sih harta yang kamu cintai? Kata Allah, surat 3 Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Nah, cinta apa yang diingini terus? Yaitu wanita-wanita. Nah, selama ini kan cinta dengan wanita, kita kumpul 24 jam dengan istri kita, ya kan? Nah, padahal kita tanpa mencintai Allah dan ingat dengan Allah, lebih banyak ke situ, lebih mencintai. Hidup kita sehari-hari dari pagi sampai ke sore untuk bekerja untuk anak istri kita, seperti itu. Terus anak-anak terus harta yang banyak dari jenis emas, perak. Mereka mengumpulkan setiap pagi sampai ke malam, sampai ke pagi hanya mengumpulkan harta mereka. Terus kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, agar kita dekat dengan Allah itu rasa cinta kita, karena kita selama hidup kita mungkin kita lebih lebih mencintai sesuatu dalam kehidupan dunia ini, gitu, seperti itu. Makanya kita tidak terlalu dekat dengan Allah. Akhirnya jamaah tabligh itu sendiri, dia Syekh Maulana Ilyas, dia mengambil surat As-9 At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, jadi selama ini mungkin kita dalam bertahun-tahun atau keluarga kita lebih mencintai yang itu daripada Allah, Rasul, dan berjihad. Maka saya Maulana Ilyas
Mau nggak kamu mau jual beli dengan Tuhan? Tijar, jual beli. Nah, salah satunya jual beli tadi yaitu cinta kepada Allah dan Rasul dan berjihad. Nah, salah satunya Syekh Maulana Ilyas memahami ayat ini, bagaimana cara kita untuk lebih cinta dengan Allah. Coba kita lihat. Ini jual beli sebenarnya. Jual beli kita dengan Allah untuk kecintaan kita kepada Allah. Surat 61 ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syaff ayat 61. Ayat 10. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Eden. Itulah keberuntungan yang besar. Dari ayat ini, Syekh Maulana Ilyas memikirkan bagaimana agar kita cinta dengan Allah, ya kan? Ada kecintaan kita kepada Allah, lebih mencintai Allah dan Rasul, berjihad. Akhirnya dibuatlah satu thariqat atau cara kita mendekati Allah, ya kan? Mungkin dalam selama hidup kita, dalam 1 bulan, mungkin kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Di waktu kita untuk mengajak orang berbuat baik dan lain-lain, tapi kita disibukkan dengan duniawi. Nah, bagaimana manusia itu lebih cinta daripada Allah dan Rasul dan berjihad? Maka ada satu perniagaan yang tijarah di surat 61 10 sampai 12 tadi. Maka Syekh Maulana Ilyas membuatlah sebuah thariqat atau sistem. Nah, salah sistemnya dalam 1 bulan itu harus khurut 3 hari atau 3+1. Karena ngapa? Karena di sini didasari kenapa harus khurut 3+1 atau dalam 1 minggu itu sekali buat Tuhan. Selama ini mungkin kita 1 hari Sabtu istirahat, Minggu kumpul keluarga, kapan untuk Tuhannya? Maka Maulana Ilyas membuat satu sistem agar 1 hari kita mengabdi kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan. Selama ini dalam 1 minggu kita bekerja dari pagi sampai sore, terus juga terus di hari ke-7 hari Minggu, ya kan? Malah kita kumpul dengan keluarga. Kapan kita korbankan ruang waktu harta kita untuk perjuangan Allah? Maka Maulana Ilyas membuat satu sistem. Dalam 1 bulan itu dibuat namanya 3+1. Satunya berevaluasi, 3 harinya khurut, mereka beritikaf di masjid, mengajak orang sholat yang bisa dilakukan. Yuk kita sholat ke masjid untuk membangunkan masjid. Nah, 1 harinya dievaluasi. Dari mana dasar hukumnya? Ini kita buka dalam Al-Quran di surat 10 Yunus ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, di sini apa yang kita ambil pelajaran dari Allah menciptakan 6 hari, maka di hari ke-7 Allah bersemayam di atas arsy. Apa yang kita ambil pelajaran? Maka Syekh Maulana Ilyas membuat manusia ini 6 hari kerja, tapi 1 harinya tidak ada untuk Tuhan. Maka dalam satu minggu ada 6 hari kerja, 1 harinya buat Tuhan. Kalau di Yahudi itu disebut Yaumul Sabat, kalau di orang Islam Jumat, ya kan? Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, ya kan? 4 minggu. Jadi kalau dihitung dalam 1 minggu itu 1 kali ditambah 4 minggu ada 3 atau 4.
3 hari plus 1, satunya berevaluasi, 3 harinya khurud mereka terus mengevaluasi. Dari mana? Karena 1 harinya buat Tuhan. Kapan lagi kita selama ini sudah Sabtu kita bekerja, dari Senin sampai Sabtu kita kerja, di hari ke-7 malah kita kumpul keluarga. Kapan untuk Tuhan yang kita berdakwah atau mengajak orang hal-hal yang baik? Maka Maulana Ilyas untuk cara mendekatkan dibuatlah dalam 1 bulan itu minimal 3 hari khurud untuk Tuhan, mengabdi kepada perjuangan jihad di jalan Allah, harta dan jiwa. Maka di dalam Al-Quran disebut namanya Yaumul Sabat atau Yaumul Jum'ah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 65. Surat 2 Al-Baqarah ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7 itu. 7. Sabah. Terus? Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kerah yang hina. Jadi kita nih kelakuan kayak kerah, rakan terus kerjanya nggak berhenti, ya makan tidur gitu seperti itu. Maka ada 1 hari buat Tuhan disebut namanya Yaumul Sabat. Maka orang Yahudi itu kalau hari Sabtu dia beristirahat, ya kan? Orang Nasrani itu hari Minggu. Nah orang Islam hari Jumat. Nah kalau dihitung dalam 1 bulan itu Jumat kita 4 kali atau 3 plus 1. Makanya Syekh Maulana Ilyas membuat satu teori atau sistem 3 hari khurud ditambah plus 1, kita harus khurud keluar. Untuk apa? Untuk melakukan tabligh, melakukan perbuatan baik, meninggalkan kita khurud dalam 24 jam itu. Selama ini kita kerja untuk kumpul keluarga, maka Tuhan minta 1 hari ya kamu bersama aku, beritikaf di masjid, mengajak kebaikan. Itu dasar Maulana Ilyas sebuah tarekat tadi, sistem, itu sistem. Nah yang kedua, kenapa selain 3 hari plus 1, mereka disuruh khurud juga 40 hari. Dari mana dasarnya? Untuk lebih dekat dengan Tuhan lagi, ya kan? Dalam 1 tahun itu kalau kita hitung 3 kali 3 itu kali 12 itu 30. 3 kali 12, ya kan? 36 ditambah 4 jadi 40 dia seperti itu. Nah dari mana dasarnya? Maulana Ilyas juga membuat satu sistem lagi. Dari mana dasar khurud 40 hari itu? Itu yang dilakukan oleh Musa ketika ingin dapat kitab Taurat, ya kan? Surat 7 Al-A'raf ayat 142. Ini dasarnya 30 hari ke 10 hari. Ketika Musa ingin dapat kitab Taurat, maka disuruh 30 hari, 10 hari dia melepaskan semua statusnya sebagai seorang raja, penguasa untuk mengabdi kepada Tuhan, seperti itu. Nah, hanya maksus kepada 40 hari itu. 30 hari ditambah genap 10 hari. Coba baca surat 7 Al-A'raf 142. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberi Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, ada Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi dasarnya Syekh Maulana Ilyas membuat sebuah sistem atau tarekat tadi 40 hari. Itu dasarnya ayat ini, surat 7 Al-A'raf 142, 30 hari ke 10 hari untuk mendapatkan kitab, mendapatkan petunjuk gitu loh. Tidak dapatkan petunjuk, ya kan? 40 hari tadi. Jadi artinya Syekh Maulana Ilyas membuat sebuah tarekat agar manusia itu lebih dekat dengan Allah. Jadi itu dalam 1 tahun itu 40 hari. Makanya 40 hari itu kita berdakwah, mengajak orang hal kebaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh, kan seperti itu. Nah, inilah sebuah sistem tarekat jamaah tabligh, ya kan? Dia punya dasar. Nah, dari mana? Dalam seumur hidup harus 4 bulan. Ada dasar hukumnya juga, ya kan? Jangan-jangan seumur hidup kita ini musyrik dengan Allah. Nah, kita untuk melepaskan kemusyrikan kita, mensekutukan sesuatu, kita lebih cinta daripada Allah dan Rasul dan berjihadnya. Kita selama ini belum seumur hidup kita, yuk kita 4 bulan itu bagaimana manusia itu terlepas dari sifat musyrik itu. Ya, 40 hari.
Maka ada istilah di dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 2 ya. 44 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin Nah, ya. di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Jadi orang-orang musyrik itu adalah disuruh oleh Allah berjalan di muka bumi 4 bulan. 4 bulan. Atau 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jumlahnya 4 bulan. 4 bulan. Ya kan? Dari mana dasar Maulana Ilyas dasarkan buat hukum ini? Karena untuk melepaskan sifat mensekutukan Tuhan, minimal dalam seumur hidup kita 40 hari, 4 bulan kita keliling. Nah, belajarnya dari mana? Pertama belajar 3+1 tadi, terus ditambah kita belajar 4 setahun itu 40 hari. Nanti naik tingkatan menjadi 4 bulan. 4 bulan itu ada 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Maka Maulana Ilyas membuat 3 sistem ini. 40 hari itu perang Khandaq, perang Uhud, ya kan? Diistilahkan mereka di perang Khandaq, perang Uhud, satu perang lagi gitu kan, seperti itu. Nah, disinilah mendidik manusia untuk melakukan agar dia lebih dekat dengan Allah. Di situ Chandra yang terjadi. Jadi Syekh Maulana Ilyas yang mengimami jamaah tabligh sedunia hari ini itu membuat sistem agar manusia itu lebih dekat dengan Tuhan dengan teori seperti ini, dengan sistem seperti ini. Nah, bukan Maulana Ilyas saya, Maulana Ilyas juga belajar dari ulama-ulama seperti bagaimana Al-Ghazali bertahun-tahun dia keliling untuk mencari jati diri, bagaimana Ibnu Athaillah seperti itu. Tapi apakah ada sistemnya? Ada sistem lain yang paling mudah untuk menjalankan dari 3. Kalau kita ikutin jamaah tabligh itu susah. Kita dalam 1 bulan harus kurut 3 hari plus 1, terus kita dalam 1 tahun itu harus 40 hari, itu susah. Nah, bisa nggak kita buat sistem dalam 1 hari kita genapin, berarti untuk Tuhan nih saya dakwah ke masjid gitu kan, seperti itu, ngajak orang dalam 1 tahun kita kecil aja seperti itu. Nah, makanya Maulana Ilyas membuat sistem dakwahnya seperti ini, cara berdakwah seperti ini. Nah, artinya Maulana Ilyas mentafsirkan Al-Quran ya kan dalam bentuk seperti ini, akhirnya menjadi torekot. Jadi jamaah tabligh itu torekot cara kita mencintai Allah Rasul dan berjihad jalannya dengan cara sistem ini, dan juga agar bagaimana manusia itu lepas dari mensekutukan Tuhan. Inilah sebuah torekot sebenarnya, sistem yang hari ini sedunia ada seperti itu. Makanya jamaah tabligh di mana-mana ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari, mereka ada yang 3 hari plus 1, artinya 31 seperti itu. Jadi ada dasarnya torekot. Ini sebuah sistem atau torekot yang diajarkan Syekh Maulana Ilyas mentafsirkan Al-Quran tadi dari bagian ayat seperti itu. Intinya cuma satu, agar manusia itu lebih cinta dengan Allah, Rasul dan meluangkan waktunya jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ya kan seperti itu, dan melepaskan dari sifat mensekutukan Tuhan, lebih mencintai seperti itu. Jadi ada sistemnya, dasar hukum mereka itu. Ini sebuah sistem, tidak masalah, asalkan dia tidak merugikan keluarganya. Ya, tidak merugikan keluarganya ketika dia meninggalkan, disiapkan bekal gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ada memang jamaah tabligh yang rumah tangganya berantakan karena yang nggak disiapkan. Namanya kita mau jihad, mau berjuang, disiapkan bekal kita. Minimal bakal jiwa kita dan harta kita. Maka berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi yang ditinggalkan juga seperti itu. Bahkan di dalam haji pun ketika kita mau pergi haji, disuruh yang ditinggalkan juga harus disiapkan sedekahnya, ya kan, di sekitar rumah kita disedekahin kalau haji. Jangan sampai kita berangkat haji tapi ada orang susah di sekitar kita, 40 rumah seperti itu. Seperti itu. Jadi itu sistem atau torekot, ya kan, seperti itu yang dilakukan oleh sebuah aliran atau jamaah tabligh. Usahakan kalau bisa ya, kalau Nabi Muhammad bukan 40 hari 30 hari, tapi dia tiap hari mahabbah dengan Tuhan seperti itu. Bukan karena tidak ada waktu untuk meninggal cintanya Nabi Muhammad, maka disebut Khalilullah, Habibullah, karena dia cinta dengan Tuhan itu tidak ada ruang dan waktu. Dia punya ruang dan waktu setiap detik bersama dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Silakan seperti itu. Tapi
jamaah tabligh lakukan itu adalah sebuah sistem Sebuah sistem. yang dibuat oleh Syekh Maulana Ilyas. Itu saja. Oh ya. Ya kan? Jadi tidak salah apa-apa. Ya kan? Tapi ada oknum yang salah itu biasa. Biasa Ya, aja. seperti itu. Alhamdulillah jelas. Udah jelas? Sudah jelas, Oke. alhamdulillah sudah dijawab berdasarkan kasih. Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi